LK 1.2 Eksplorasi penyebab masalah. Masalah yang telah diidentifikasi. Yang pertama, rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran PJOK. Ini berdasarkan LK 1.1 kemarin ya teman-teman, mengenai masalah yang diidentifikasi. Kemudian hasil eksplorasi penyebab masalahnya, hasil kajian literatur COVID 2021 mengatakan motivasi belajar dipengaruhi oleh minat siswa, manfaat materi bagi kehidupan siswa, kreativitas guru dalam merancang pembelajaran, strategi, teknik, metode pembelajaran guru, perhatian orang tua, sarana dan prasarana pembelajaran, suasana pembelajaran. Selain COVID, ada juga Widodo 2020, motivasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal yang terdiri atas fisik, psikologis, 2 faktor eksternal terdiri atas sosial, keluarga, lingkungan pembelajaran, guru, sumber belajar, fasilitas belajar. Setelah diwawancarai di sekolah berdasarkan wawancara kepada guru, kepsek, atau orang tua atau siswa ya teman-teman, sebagian siswa memiliki motivasi belajar yang rendah. Hal ini disebabkan oleh minat belajar yang rendah, minat siswa tersebut, kemudian materi yang disajikan tidak menarik, gurunya mungkin monoton, 3 materi sulit dipahami oleh siswa, 4 inovasi pembelajaran guru masih terbatas sehingga cara mengajar guru tidak menarik, 5 sarana pembelajaran terbatas. Analisis eksplorasi penyebab masalah. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan hasil wawancara, serta dikonfirmasi melalui observasi atau pengamatan, dapat diketahui penyebab masalah rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran PJOK adalah 1. Metode mengajar guru yang kurang kreatif, 2. Sarana pembelajaran yang terbatas. Itu untuk rendahnya motivasi siswa dalam mengetahui proses pembelajaran. Kemudian masalah yang diidentifikasi yang kedua kemarin itu ya teman-teman, berdasarkan LK 1.1, kurangnya minat membaca. Berdasarkan hasil kajian literatur Agustina Widiati 2012, minat baca adalah suatu dorongan untuk memperhatikan rasa tertarik dan senang terhadap aktivitas membaca sehingga siswa mau melakukan aktivitas membaca dengan kemauan sendiri. Aspek minat membaca meliputi kesenangan membaca, frekuensi membaca, kesadaran akan manfaat membaca. Hasil wawancara, sebagian siswa kurangnya minat membaca. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya program literasi, tidak adanya pojok baca pada ruang kelas, siswa tidak menjawab tugas dengan baik meskipun jawaban sudah ada di dalam buku paket, masih ada siswa yang tidak tahu kegiatan walaupun sudah ditempel pada papan informasi. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan hasil wawancara, serta dikonfirmasi melalui observasi pengamatan, dapat diketahui penyebab masalah kurangnya minat baca adalah masih rendahnya pengetahuan siswa tentang arti manfaat dari membaca, kurangnya dukungan dari guru PJOK. Yang kedua, kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Hasil kajian literaturnya, COVID 2001, kesulitan belajar dipengaruhi oleh bakat siswa, minat siswa, kesehatan siswa, motivasi siswa, cara belajar siswa, cara mengajar guru. Menurut Prajanti 2019, kesulitan belajar dipengaruhi oleh sarana belajar di rumah, dukungan sekolah, minat siswa, perhatian siswa, kondisi jasmani siswa, serta guru. Setelah diadakan hasil wawancara, sebagian siswa mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan oleh sumber belajar terbatas, tingkat kesulitan materi, motivasi belajar rendah, kompetensi awal siswa, kompetensi guru. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan hasil wawancara, serta dikonfirmasi melalui observasi pengamatan, dapat diketahui penyebab masalah kesulitan siswa dalam memahami materi pull up, push up, senam, dan silat adalah tingkat kesulitan materi, kemudian cara guru mengajar.
Yang ketiga, hubungan guru dengan orang tua terkait anak didik dan pembelajaran masih terbatas. Menurut Emmy 2008, 37, pendampingan yang dapat dilakukan orang tua. Menyiapkan hari pertama di sekolah, mendampingi anak belajar, menjaga kesehatan anak, memberi perhatian, membantu anak ketika mengalami kesulitan. Hasil wawancara, sebagian hubungan guru dengan orang tua terkait anak didik dan pembelajaran masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh orang tua sibuk bekerja, guru jarang melibatkan orang tua dalam pembelajaran penjas, orang tua belum maksimal ikut membimbing siswa atau anaknya di rumah, orang tua tidak tahu perkembangan putra-putrinya di sekolah, kurangnya pemahaman orang tua mengenai arti penting dari penjas. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan hasil wawancara serta dikonfirmasi melalui observasi pengamatan, dapat diketahui penyebab hubungan guru dengan orang tua terkait anak didik dan pembelajaran masih sangat terbatas adalah lingkungan tempat tinggal peserta didik pemulung, sehingga kedua orang tua sibuk bekerja, guru penjas jarang melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran, orang tua tidak bertanya kepada siswa apa yang telah dipelajari di sekolah mengenai PJOK, orang tua rata-rata memiliki pendidikan SMP atau SD. 4. Guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Hasil kajian literatur menurut Resti Gustiawati 2016, implementasi model-model pembelajaran penjas dalam meningkatkan kemampuan guru memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Kemudian, Journal of Sport Science and Education, JOSED Vol. 1 nomor 1 Oktober 2016, model-model pembelajaran kooperatif. Ada model pembelajaran tim games, turnamen, model pembelajaran kooperatif TP Jigsaw, model pembelajaran PBI. Hasil wawancara, guru sering menggunakan metode ceramah, pembelajaran monoton, guru belum memahami karakteristik dari model-model pembelajaran inovatif, guru jarang menggunakan model pembelajaran inovatif. Hasil analisisnya, guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif karena guru tidak memiliki pengetahuan metode pembelajaran, guru sering membaca satu sumber buku dalam pembelajaran, guru jarang mendapatkan pelatihan pembelajaran inovatif, guru tidak mau bertanya kepada rekan kerja mengenai pembelajaran inovatif. Kita lanjut ke nomor 5, penyampaian konsep materi yang keliru. Kajian literaturnya, menurut Santrok, pemahaman konsep merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian menurut Bernold 2019-622, pemahaman konsep memiliki hubungan yang erat dalam minat siswa dalam belajar dan pemecahan masalah. Kemudian siswa di sekolah membutuhkan pemahaman konsep yang tepat dalam setiap pembelajaran. Ini menurut Bartel. Hasil wawancara, guru keliru dalam menyampaikan konsep materi. Hal ini disebabkan oleh adanya materi ajar yang dilewatkan karena guru masih belum memahami. Guru hanya menggunakan sumber materi dengan satu buku. Kadang-kadang buku itu ada yang salah ya teman-teman. Jadi karena kita satu sumber sehingga kita salah konsep. Jadi kita perlu memiliki beberapa sumber. Penyebab masalah penyampaian konsep materi yang keliru itu karena kurangnya literasi guru, kemudian sumber materi masih sedikit, itu satu sumber buku saja. Lanjut, guru belum menerapkan pembelajaran HOT. Hasil kajian literaturnya, Pratiwi 2019-128 menjelaskan untuk mengembangkan item berbasis HOT yang baik untuk siswa, kualitas guru menjadi bagian yang sangat penting dalam kasus ini. Guru harus memiliki pemahaman yang baik tentang proses kognitif dan keterampilan berpikir tingkat rendah atau LOTS dan keterampilan berpikir tingkat tinggi HOTS. Menurut Mailani 2019, siswa sebagai subjek dan objek pembelajaran harus mulai memahami tujuan pembelajaran yang diberikan guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi HOTS antara lain lingkungan, kelas, karakteristik keluarga, karakteristik psikologis
dan kecerdasan. Ini menurut Horan dan teman-teman. Hasil wawancara, guru belum menerapkan pembelajaran HOTS disebabkan oleh pemahaman guru yang tentang pembelajaran HOTS masih kurang, sehingga guru kesulitan dalam menerapkannya. Kurangnya pelatihan bagi guru terkait penerapan pembelajaran HOTS dan guru merasa nyaman dengan pembelajaran LOTS. Setelah dianalisis terhadap kajian literatur dan wawancara, serta dikonfirmasi melalui observasi, pengamatan dapat diketahui penyebab guru belum menerapkan pembelajaran HOTS adalah guru belum begitu memahami tentang pembelajaran HOTS, siswa belum maksimal memahami terkait pembelajaran HOTS yang diberikan guru. Kita lanjut yang keenam, guru belum maksimal memanfaatkan teknologi atau TIK dalam pembelajaran PJOK. Hasil kajian literaturnya menurut Muhammad Ridwan dalam jurnalnya Pengabdian Olahraga Masyarakat, yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran dari proses pembelajaran, meningkatkan hasil belajar siswa, serta mutu individu para peserta didik secara lebih bermanfaat dan tepat. Hasil wawancara, guru belum maksimal memanfaatkan teknologi atau TIK dalam melakukan pembelajaran PJOK. Hal ini disebabkan oleh masih monotonnya menjadikan buku sebagai sumber, masih belum bisa menggunakan PowerPoint, belum pernah menggunakan aplikasi TIK pendukung pembelajaran. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan hasil wawancara, serta dikonfirmasi melalui observasi atau pengamatan, dapat diketahui penyebab masalah guru belum maksimal memanfaatkan teknologi atau TIK dalam dalam melakukan pembelajaran adalah tidak adanya keinginan guru untuk mengembangkan kemampuan IT, 2. Banyaknya alat yang rusak, 3. Kemampuan ekonomi guru yang sulit. Ini mungkin dari segi guru sukarelawan ya teman-teman. Jadi itu teman-teman LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Silahkan sesuaikan dengan sekolah teman masing-masing. Jika ada kekurangan dari video ini silahkan ditulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di LK 1.3.